Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Yasin. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang presentasi yang akan dibawakan oleh saya, Rehan Yasin, dan juga teman saya, Render Julisi Omar, teman saya lagi Andrian Septiazi, dan juga teman saya, Dian Feriawan. Kami akan menjelaskan presentasi dengan tema yang diberikan oleh Pak Islahul Ben, yaitu tentang perlunya integritas diri sebagai pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Dan judul yang kami angkat dari tema ini adalah tentang strategi pencegahan korupsi melalui penguatan integritas diri melalui pejabat publik. Oke, mari kita langsung mulai. Yang pertama, next. Strategi pencegahan korupsi melalui penguatan integritas diri sebagai pejabat publik. Korupsi di sektor publik adalah masalah yang berdampak signifikan terhadap masyarakat dan negara. Membangun integritas diri di kalangan pejabat dan juga kalangan pejabat publik menjadi kunci untuk mencegah korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Next, integritas diri dan pencegahan korupsi. Yang pertama, definisi integritas. Apa sih itu integritas? Integritas adalah kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai-nilai etis dalam melaksanakan sebuah tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik. Yang kedua, apa sih peranan dari integritas itu sendiri? Peranan integritas antara lain untuk mencegah pejabat publik dari tindakan-tindakan korupsi dan memastikan penggunaan sumber daya publik secara efektif dan juga transparan. Selanjutnya, apa sih manfaat dari integritas itu sendiri? Yang pertama, yang contohnya adalah pejabat publik dengan integritas diri yang tinggi akan memperoleh kepercayaan masyarakat dan masyarakat akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Cara ini misalkan dengan cara membayar pajak lebih taat, membuat masyarakat lebih percaya lagi kepada pemerintah dalam mengelola keuangan dan sebagainya. Baiklah, baiklah saya akan menjelaskan tentang tantangan integritas pejabat publik. Ada 3 poin penting, yaitu 1. Godaan finansial, gaji yang rendah, kebutuhan pribadi yang tinggi, dan kesempatan untuk mengambil keuntungan dapat memicu pejabat publik untuk terlibat dalam tindakan korupsi. Kedua, nepotisme. Adanya tekanan untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompok tertentu dapat mengarah pada praktik-praktik tidak etis, ya seperti keluarganya Pak Jokowi misalnya. Kurangnya pengawasan, yaitu sistem pengawasan internal yang lemah dan minimnya akuntabilitas dapat menciptakan celah bagi pejabat-pejabat publik untuk menyalahgunakan wewenang. Next, ada strategi penguatan integritas pejabat publik. Di sini ada 3 poin penting, yaitu 1. Pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif tentang etika, tata kelola, dan praktik-praktik terbaik dalam pelayanan publik. Kedua, pengembangan nilai-nilai etis. Memperdayakan nilai-nilai etis seperti kejujuran, akuntabilitas, dan keadilan di lingkungan kerja pejabat publik. Ketiga, penguat sistem pengawasan. Menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif, termasuk mekanisme pelaporan dan pemantauan keuangan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rainer. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya mengenai implementasi kode etik pejabat publik. Yang pertama yaitu sosialisasi kode etik. Mensosialisasikan kode etik kepada seluruh pejabat publik dan memastikan pemahaman yang mendalam. Yang kedua merupakan penegakan kode etik.
menegakkan konsekuensi yang tegas bagi pelanggaran kode etik sebagai bentuk komitmen terhadap integritas pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan. Dan yang ketiga adalah pemantauan kepatuhan. Melakukan pemantauan rutin terhadap kepatuhan pejabat publik dalam menerapkan kode etik itu sendiri. Selanjutnya, peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi. Masyarakat pun saya percaya merupakan rakyat, kita negara yang demokrasi, jadi masyarakat kita itu junjung tinggi keputusan rakyat adalah segalanya. Jadi peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi yang pertama yaitu pengawasan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja dan integritas pejabat publik. Jadi negara kita tidak anti kritik, tapi semua bebas dalam mengkritik pejabat publik. Yang kedua yaitu pelaporan transparansi. Memfasilitasi saluran pelaporan bagi masyarakat untuk mengungkap dugaan tindakan korupsi. Yang ketiga, kerjasama kolaboratif. Membangun kemitraan antara masyarakat, institusi, dan pemerintah dalam memerangi korupsi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rian. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, Rainer. Sini selanjutnya tuh ada sistem pengandalian internal. Pertama tuh ada mekanisme pengaduan. Kita tuh memberikan saluran pengaduan yang mudah diakses dan terjamin kerahasiaannya. Yang kedua ada pemeriksaan keuangan. Maksudnya tuh melakukan pemeriksaan keuangan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan. Yang ketiga ada rotasi tugas. Menerapkan rotasi tugas yang teratur untuk mencegah monopoli kewenangan. Selanjutnya ada kesimpulan. Pertama, perbaikan sistem. Membangun sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada layanan publik. Yang kedua, penguatan integritas. Memprioritaskan peningkatan integritas diri pejabat publik melalui pendidikan, pelatihan, dan penerapan kode etik. Yang terakhir atau yang ketiga ada kolaborasi multi-pihak. Mendorong peran serta aktif masyarakat, institusi, dan pemerintahan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.